Halo everybody, jadi di sini kali ini kita akan membahas materi tentang komunikasi. Nah, apa sih komunikasi itu menurut teman-teman sekalian? Jadi, komunikasi itu adalah suatu proses penyampaian informasi, pesan, ide, gagasan dari satu pihak kepada pihak lain. Jadi yang pertama itu ada komunikasi kelompok. Nah, komunikasi kelompok itu menitikberatkan pembahasan pada interaksi di antara orang-orang dalam kelompok kecil yang terdiri dari beberapa orang yang bekerja untuk mencapai tujuan bersama. Komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi itu merupakan proses di mana orang menciptakan dan mengelola hubungan mereka, melaksanakan tanggung jawab secara timbal balik dalam menciptakan makna. Kemudian yang selanjutnya ada komunikasi organisasi, di mana komunikasi organisasi ini merupakan pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal. Komunikasi organisasi melibatkan komunikasi formal, informal, komunikasi interpersonal maupun komunikasi kelompok. Komunikasi massa merupakan proses penciptaan makna yang sama di antara media massa dan para komunikannya. Proses komunikasi massa melibatkan aspek komunikasi intrapersonal, komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok, dan komunikasi organisasi. Nah, selain itu, di dalam komunikasi itu ada hambatannya nggak sih? Ya pasti ada dong. Nah, di sini akan menjelaskan hambatan-hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi sendiri adalah segala bentuk gangguan yang terjadi di dalam proses penyampaian dan penerimaan suatu pesan dari individu kepada individu yang lain, yang dimana disebabkan oleh faktor lingkungan maupun faktor fisik dan psikis dari individu itu sendiri. Kemudian nih, ada juga jenis-jenis hambatan komunikasi. Yang pertama ada gangguan. Gangguan dapat berbentuk mekanik atau sematik. Gangguan mekanik disebabkan oleh saluran komunikasi atau kegaduhan yang bersifat fisik. Sedangkan gangguan sematik adalah gangguan yang berhubungan dengan pesan komunikasi sehingga pengertiannya menjadi berubah dari yang dimaksudkan semula atau yang dimaksudkan dari awal. Hambatan yang selanjutnya ada motivasi. Motivasi ini adalah suatu komunikasi ini dapat berlangsung dengan baik bila pesan yang disampaikan ini sesuai dengan motivasi dari penerima. Selanjutnya, jenis hambatan selain gangguan, motivasi, ada juga jenis hambatan yang berupa kepentingan. Seseorang hanya akan memperhatikan pesan yang ada kaitannya dengan kepentingannya. Kepentingan tidak hanya mempengaruhi perhatian saja, namun juga menentukan daya tanggap, perasaan, pikiran, dan tingkah laku. Maksud dari kepentingan ini, jadi seseorang itu hanya akan mau berkomunikasi jika hanya berkaitan dengan kepentingan seseorang tersebut. Jenis hambatan yang terakhir yaitu ada prasangka. Seseorang yang memiliki prasangka terhadap pengirim pesan dapat menyebabkan proses komunikasi ini berlangsung tidak efektif karena dalam prasangka, emosi memaksa seseorang menarik kesimpulan tanpa menggunakan pikiran yang rasional. Kemudian yang selanjutnya ada jenis-jenis komunikasi,
Yang pertama, berdasarkan cara menyampaikan informasi, ada dua jenis, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal sendiri adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, entah lisan maupun tulisan. Komunikasi ini paling banyak dipakai dalam hubungan antar manusia. Melalui kata-kata yang diungkapkan, itu mereka mengungkapkan perasaan, emosi, pemikiran, gagasan, atau maksud mereka dalam menyampaikan fakta, data, dan informasi serta menjelaskannya. Kemudian saling bertukar pikiran dan pemikiran, dan kemudian saling berdebat dan bertengkar. Jenis komunikasi yang kedua ada komunikasi nonverbal, di mana komunikasi nonverbal ini komunikasi yang pesannya dikemas dalam bentuk nonverbal, maksudnya adalah tanpa kata-kata. Komunikasi nonverbal ini bersifat tetap dan selalu ada. Komunikasi nonverbal lebih jujur mengungkapkan hal yang mau diungkapkan karena spontan. Jenis komunikasi yang kedua ada jenis komunikasi berdasarkan perilaku. Berdasarkan perilaku ini ada 3 jenis komunikasi. Yang pertama ada komunikasi formal, yang kedua ada komunikasi informal, yang ketiga ada komunikasi nonformal. Yang pertama, komunikasi formal yaitu komunikasi yang terjadi di antara organisasi atau perusahaan yang tata caranya sudah diatur dalam struktur organisasinya. Selain komunikasi formal, juga ada komunikasi informal, di mana komunikasi ini terjadi pada sebuah organisasi atau perusahaan yang tidak ditentukan dalam struktur organisasi, serta tidak mendapat kesaksian resmi yang mungkin tidak berpengaruh kepada kepentingan organisasi atau perusahaan. Dan yang terakhir, selain komunikasi formal, komunikasi informal, kemudian juga ada komunikasi nonformal. Komunikasi nonformal ini komunikasi yang terjadi antar komunikasi yang bersifat formal dan informal. Bagaimana maksudnya? Yaitu komunikasi ini akan berhubungan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan organisasi atau perusahaan dengan kegiatan yang bersifat pribadi anggota organisasi atau perusahaan tersebut. Proses komunikasi. Apa sih yang dimaksud dari proses komunikasi itu? Nah, jadi proses komunikasi itu adalah untuk memahami proses komunikasi dapat dilihat dari unsur-unsur yang berkaitan dengan siapa pengirimnya. Siapa pengirimnya itu disebut komunikator. Kemudian apa yang dikatakan atau yang dikirimkan. Yang dikirimkan tersebut adalah pesan. Selanjutnya saluran komunikasi apa yang digunakan. Maksud dari saluran komunikasi itu adalah media dan ditujukan untuk siapa. Ditujukan untuk siapa itu adalah komunikan. Dalam proses komunikasi tersebut, kewajiban seorang komunikator adalah mengusahakan agar pesan-pesannya itu dapat diterima oleh komunikan sesuai dengan kehendak pengirim. Tahap proses komunikasi. Tahap proses komunikasi ini dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama, ada proses komunikasi primer, yaitu proses penyampaian pikiran dan perasaan seseorang kepada yang lain dengan menggunakan lambang simbol sebagai media. Kemudian, tahap proses komunikasi yang kedua ada proses komunikasi secara sekunder,
di mana proses komunikasi ini penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah menggunakan lambang sebagai media pertama. Contohnya seperti surat dan telepon. Di dalam proses komunikasi pastinya ada unsur-unsur komunikasi. Yang pertama ada sender atau pengirim pesan. Sender adalah orang yang mempunyai ide untuk disampaikan kepada seseorang dengan harapan dapat dipahami oleh orang yang menerima pesan sesuai dengan apa yang dimaksudkannya. Yang kedua ada encoding. Encoding sendiri adalah penyajian, yakni penyajian itu proses pengalihan pikiran ke dalam bentuk lambang. Maksudnya adalah bagaimana penyajian orang tua dalam memenuhi fungsinya dalam mendidik. Yang selanjutnya ada message atau pesan, di mana pesan ini merupakan seperangkat simbol verbal maupun nonverbal yang mewakili perasaan, nilai, gagasan dari orang tua kepada anak atau malah sebaiknya. Yang kedua ada media, yaitu alat yang digunakan komunikator untuk menyampaikan pesannya kepada komunikan. Pemilihan media ini dapat dipengaruhi oleh isi pesan yang akan disampaikan. Kemudian selain isi pesan ada jumlah penerima pesan. Selanjutnya ada situasi dan lain sebagainya. Decoding adalah proses di mana komunikan menetapkan makna pada lambang yang disampaikan oleh komunikan kepadanya. Kemudian ada receiver. Receiver sendiri adalah penerima pesan, yaitu orang yang dapat memahami pesan dari isi pengirim meskipun dalam bentuk kode atau isyarat tanpa mengurangi arti pesan yang dimaksud oleh pengirim. Nah, selain itu ada juga unsur komunikasi berupa respons, yaitu respons adalah apa yang terjadi pada penerima setelah menerima pesan tersebut. Jadi reaksi atau respons. Misalnya, reaksinya tuh bisa terhibur atau ada perubahan sikap, perubahan keyakinan, perubahan perilaku dan lain sebagainya. Kemudian feedback. Feedback sendiri adalah isyarat atau tanggapan yang berisi kesan dari penerima pesan dalam bentuk verbal maupun nonverbal. Kemudian juga ada noise. Noise adalah gangguan yang tidak terencana yang terjadi dalam proses komunikasi sebagai akibat diterimanya pesan lain oleh komunikan yang berbeda dengan pesan yang disampaikan oleh komunikator.